mengambil gambar di tempat-tempat itu. Tapi yang aneh, dia bisa nantangin penontonnya. Lu mau gua kemana? Sampai di satu momen, dia memfoto satu objek di dekat kayak bangunan apartemen gitu. Dan objeknya itu serupa dengan piringan, dia bilang. Piringan yang terbang di udara. Enggak sih, kalau gue juga kalau misalnya mau time travel ya, gue bakal ke tahun 2004, gue beli Bitcoin yang banyak, gue sekarang udah hidup enak. Oh, iya. Kalau gue kepikiran, kayak gue pengen ke masa lalu, zaman dimana Nabi Isa masih hidup. Kalau gue akan ketemu sama Hitler sih. Halo, selamat datang lagi di Another Podcast. Nih ya, siapa dari kalian yang udah nonton Sore? Gue udah nonton sih. Aku pun sudah. Gue yang terakhir nonton Sore karena rekomendasi dari kalian. Karena itu memang film bagus banget di samping sisi penceritaannya, sinopsisnya, dan kalau kata gue nggak terlalu cinta yang tulus, tapi nggak menye-menye kalau kata gue ya. Ya tapi kita di sini bukan mau ngobrolin tentang film Sore ya, takutnya jadi spoiler nih. Walaupun sebenarnya pada saat podcast ini tayang, mungkin filmnya udah nggak ada di bioskop. Mungkin tergantung editor. Kalau aku lanjut lagi. Betul. Tapi ya, membicarakan tentang Sore, gue jadi inget beberapa judul film lain yang pernah gue tonton dengan konsep time travel juga. Iya, Sore Istri dari Masa Depan. Ya, sedikit ngebahas time travel ya. Dia kan datangnya dari masa depan ke masa lalu Untuk buat merubah. suaminya yang punya kebiasaan abok-abok. Intinya pilih salah satu guys, abok atau rokok. Ya. Enggak. Itu dua-duanya nggak benar ya. Nggak boleh. Nah, gue tuh bingung ya, maksudnya dengan segitu banyaknya judul film yang pernah gue tonton yang mengangkat tema tentang time travel, kayak misalnya kalau gue sih yang dari kecil gue tonton tuh ada Back to the Future. Ya, Back to the Future. Kalau kalian apa? Kalau gue sih yang lumayan ngebekas tuh Endgame sih. Avenger. Nah, di dalam konsep-konsep film yang mengangkat tema time traveler, itu kan rata-rata adalah orang kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan. Iya, betul. Nah, gue masih bertanya-tanya, siapa yang pertama kali memikirkan konsep ini dan apakah konsep ini beneran bisa dipraktekin gitu loh? Nah, gua sih pernah baca. Jadi sebenarnya hubungannya itu dengan teorinya Albert Einstein, yaitu relativitas waktu gitu. Karena si Einstein itu bilang perjalanan ke masa depan itu bisa terjadi melalui kecepatan. Jadi misalnya waktu itu bakal melambat kalau kita bergerak sangat cepat, mendekati kecepatan cahaya. Kayak kalau misalnya kita taruh jam di pesawat nih, sama jam yang ada di darat. Nah, jam yang di pesawat itu pasti akan lebih cepat gitu. Itu mungkin hanya sepersekian detik ya, karena perbandingannya kan waktu kecepatan cahaya. Iya, kecepatan cahaya. Kita belum nyampe situ ya, Pak. Belum sih. Belum ya. Nah, berarti kalau kita pergi menggunakan pesawat gitu kan, gue pakai jam tangan sama lu yang pakai jam tangan di rumah. Di rumah. Itu bakal apa? Bakal ada perbedaan waktu gitu maksudnya. Berdasarkan teori relativitas Einstein tadi yang gue kasih tahu, jadi kalau misalnya suatu objek bergerak dengan cepat, dia akan melintasi waktu lebih cepat daripada objek yang diam. Oke. Tapi nggak cuma itu, ada juga teori yang menyebutkan perjalanan ke masa depan lewat gravitasi. Gravitasi itu contohnya kalau tadi misalnya pesawat ya, itu kan bergerak cepat. Iya. Gravitasi itu kayak misalnya kita naruh jam di satu rak buku, yang satu di rak bawah, yang satu di rak atas. Nah, semakin dekat dengan gravitasi akan bergerak semakin lambat. Oke, berarti logikanya siapapun atau apapun yang berada lebih dekat dengan inti gravitasi, Dia akan berjalan lebih lambat. dia akan waktunya akan berjalan lebih lambat gitu. Seperti itu, tapi kan nggak sebanyak itu, tidak sesignifikan itu gitu. Kayak misalnya lu di lantai 20, gue di lantai 1, nggak lu turun tiba-tiba udah besok gitu. Iya juga ya. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu, kita bisa, kan ini berdasarkan kecepatan cahaya ya. Berarti kalau misalkan kayak gitu, Interstellar pun kurang lebih hampir sama dong. Nah itu beda lagi, kalau Interstellar itu kan black hole kan? Iya, dia ngelewatin Nah, black hole itu adalah salah satu media yang bisa merubah waktu karena gaya gravitasinya sangat kuat. Jadi ketika kita misalnya ya, kalau satu saat nanti di masa depan teknologi sudah bisa menangani black hole,
Kita misalnya, aduh, aku mau ke ini, mau lihat nanti cucuku, aku main ke black hole, terus tiba-tiba diam di black hole, terus balik lagi, set, cucuku sudah ada. Tapi kan black hole itu ngeri, coy. Lu bisa keluar masuk seenak. Udah bisa. Dan tidak diperjualbelikan jalurnya begitu ya? Jalurnya. Kita ke luar angkasa aja baru sekali mengirim orang. Ke bulan nggak balik lagi. Tapi emang black hole beneran ada? Menurut fenomena alam semesta ya ada black hole itu. Oh berarti kalau menurut teori black hole atau wormhole itu kita bisa ngelintasin waktu kalau kita masuk ke dalam situ? Kalau misalkan masuk, iya masuk, tapi kan gaya gravitasi si black hole ini sangat tinggi gitu. Sebenarnya nggak harus masuk sih, dekat aja. Dekat aja. Sedot gitu. Oh gitu. Sedot. Bukan masalah kita melintasi waktu masuk ke black hole ya. Kita dekat si black hole aja, waktu udah ini. Karena gravitasinya super kuat. Bahkan bintang aja kesedot, coy. Kayak matahari itu kesedot. Tapi ini sebenarnya jadi pertanyaan gue nih. Mereka kan kesedot. Siapa yang tahu bahwa itu apakah hancur atau tidak atau berpindah waktu? Itu siapa yang tahu? Ada yang tahu, komen di bawah. Coba. Siapa yang mau masuk black hole? Siapa yang bilang bahwa kalau masuk black hole kalian ada kemungkinan bisa teleportasi ke? Bukan teleportasi kan? Tadi udah dijelasin bahwasanya si waktu itu bisa diefekin sama gravitasi. Dan si gravitasi dari black hole ini pun dia kan ilmuwan pada ngelihat ke atas, itu black hole sepertinya. Itu bintang masa kesedot. Berarti kan otomatis si gaya gravitasinya pun dia sangat tinggi gitu, Pak. Jadi berdasarkan teori-teori yang ada, yang paling lebih memungkinkan itu adalah ke masa depan. Karena ke masa lalu itu lebih sulit. Bahkan Stephen Hawking pernah bikin satu eksperimen. Apa tuh? Dia bikin pesta buat orang-orang dari masa depan. Nah, ini terus story nih. Stephen Hawking bikin undangan buat orang-orang masa depan, dan ini legit ya. Dia mau bikin undangan buat orang-orang dari masa depan tahun berapapun itu ya. Tolong datang ke pesta saya. Tapi dia ngeposting undangannya atau menyebarkan undangannya itu setelah pesta itu terjadi. Oke. Nah, berarti kan dia nantangin kan? Iya. Nantangin. Nah, tapi yang terjadi tidak ada satupun gitu. Itu sebuah fakta yang kayaknya si Stephen Hawking itu kan pengen nih. Jadi intinya mah si Stephen Hawking dia bikin undangan dulu, terus dia pesta. Oh enggak gitu. Enggak. Intinya dia pernah gitu, dan undangan itu dipublikasi lewat media-media besar gitu. Supaya memang si informasinya itu nyampe ke orang-orang itu, dan itu tidak pernah terjadi si pesta itu. Karena kalau ada yang datang tiba-tiba, takutnya ada datang orang salah alamat. Gojek. Oke, berarti Stephen Hawking pernah mencoba itu dan tidak membuktikan Iya. apa-apa ya. Iya gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang gue penasaran, kenapa dibilang ke masa depan itu lebih mudah daripada ke masa lalu? Karena teorinya sudah ada gitu. Tinggal kita bisa ngebuat, ada nggak yang bisa mendekati kecepatan cahaya? Oh, jadi masalah eksekusinya. kecepatan. Kecepatannya itu masih belum kesolve, tapi kan si teorinya udah ada. Oke. Cuman pemecah masalahnya belum ada. Jadi teorinya adalah siapapun yang berhasil Mendekati kecepatan cahaya, cahaya, mungkin dia bisa leap ke masa depan. Oh. Nah, kan tadi dibilang kalau ke masa depan lebih memungkinkan daripada ke masa lalu. Emang kenapa kalau ke masa lalu? Ke masa lalu itu sebenarnya ada satu teori lagi sih gitu. Nah, namanya lewat jalan pintas kosmik aja ya. Lewat wormhole, lubang cacing. Jadi penjelasan yang sederhananya itu misalnya ada trampolin nih. Kita ada bola di atas, ada bola di bawah. Anggap aja si trampolin itu pusat gravitasi lah. Nah, ketika kita mau menemukan itu kan si trampolinnya harus ditarik kan. Harus stretch kan, sehingga ketemu gitu kan. Nah, itu tuh punya potensi untuk menghubungkan jarak yang sangat jauh atau bahkan waktu yang berbeda. Nah, itu si wormhole. Kalau si trampolinnya itu tadi wormhole, ketika ditarik, dia akan ada potensi untuk ini bertemu. Bahkan melintasi ruang dan waktu. Cuman si wormhole ini yang ada sekarang itu ukurannya kecil banget. Namanya juga wormhole kan. Jadi terus butuh energi yang sangat besar untuk stabilisasi. Kayak misalnya, lu sekuat apa sih? Kita ngomong trampolin tadi lah. Lu sekuat apa sih buat narik itu trampolin? Sampai setipis itu sehingga bisa mempertemukan dua bola itu. Tanpa hancur ya.
Kan karet ditarik putus, hancur kan. Nah, sekuat apa? Jadi memang teori itu ada, tapi sangat susah. Dan wormhole kecil cuy. Celah lah, ibaratnya celah yang sangat kecil. Iya, itu tuh kecil banget, susah gitu. Sampai kan ada satu lagi nih, si ilmuwan namanya Ron Mallett. Ron Mallett ini menggunakan konsep silinder cahaya yang berputar untuk memanipulasi ruang dan waktu. Jadi dia waktu itu mengusulkan untuk menjatuhkan neutron, proton, elektron, neutron. Jadi komposisi atom itu melewati laser yang spiral. Okay. Jadi mau ditembak tuh, apakah itu bisa merubah course ruang dan waktu? Apakah si neutron itu, karena kan neutron bergerak dengan cepat kan, inti atom itu kan bergerak cepat banget kan. Nah, dia mau ngetes itu, tapi ketika dia ngajuin pendanaan, aku buka kita bisa gitu, kitabisa.com, aku bisa gitu, Ron Mallett bisa. Nah, dia buka donasi sampai dia buka donasi buat apa namanya? Buat ngedanain. Gitu. Tapi sebelum itu ilmuwan-ilmuwan lain katanya, aduh itu nggak usah dicoba lah. Songit dulu gitu. Pertama biayanya besar, yang kedua banyak loophole di teorinya gitu. Banyak hal yang mungkin bakal membuatnya menjadi gagal. Jadi buat apa dikumpulin dana gede gitu? Iya, karena itu kan pasti mahal banget. Gitu. Udah mahal, riskan kan. Betul. Jadi belum ada yang berhasil membuktikan ya. Belum, tapi secara teori perjalanan waktu baik ke masa lalu ke masa depan ada, tapi eksekusinya ya belum terbukti lah. Walaupun sebenarnya gue pernah nonton kisah beberapa orang yang katanya mereka sudah melewati ruang dan waktu atau time travel, itu penjelajah waktu. Kayak beberapa kisah tentang, sebut saja namanya Javier atau Javier yang ada di Spanyol. Pernah tahu gak? Yang di TikTok? Yang di TikTok, yang viral. Gue nggak tahu aja. Aduh. Kamu kurang update. Gue tahu. Si Javier itu dia nge-shooting kota kosong kan? Betul. Agak aneh sih menurut gua ya. Maksudnya, mungkin pada saat itu pandemi, Dik. Ya. Mungkin pada saat itu pandemi, ada beberapa teori lah yang berspekulasi bahwa bisa jadi jalanan itu memang sepi karena pandemi dan dia mengambil gambar di tempat-tempat itu. Tapi yang aneh, dia bisa nantangin penontonnya. Lo mau gua kemana? Dia lagi live stream gitu atau enggak? Dia nggak live stream. Dia posting. Dia posting. Tapi kita nggak pernah tahu mukanya. Ya Kan kita nggak pernah tahu sosoknya. Nah, Javier ini pernah melakukan satu eksperimen. Jadi ceritanya dia sekarang terdampar di masa depan. Dia kejebak di masa depan, tapi kok bisa TikTokan? Dan ngirimnya ke masa sekarang. Ngirimnya di masa sekarang. Terus dia bilang, ini saya tinggalin di sini ya. Siapa yang nemuin tolong diposting. Emang tipikal. Tinggalin barang apa gitu. Bener ada yang posting, nemu gitu. Terus dia masuk katanya, nggak mungkin lu dari masa depan. Kalau lu emang lu berada di masa depan dan masa depan adalah kosong, coba masuk ke stadion Barca apa Madrid gitu. Datanglah dia ke sana. Kosong juga. Kosong, Pak. Itu aneh sih. Ada yang bilang katanya, enggak, memang sekarang ada teknologi syuting yang bisa memungkinkan orang-orang itu hilang. Dihilangin. Tapi sama suara-suaranya juga hilang. Di mute. Tapi dia pakai Eleven. Aduh, tipikal Gen Z banget. Kalau kata gue mah itu sebelum ChatGPT populer, dia salah satu engineer-nya itu. Bisa jadi sih, dia menemukan cara mengcrop orang. Itu satu. Nah, yang kedua, ada cerita mungkin kalian juga pernah dengar atau belum pernah dengar. Gue nggak sengaja waktu itu nonton di YouTube, ada satu kisah tentang namanya Sergei. Yang orang yang tiba-tiba datang di tahun gimana sih, lupa gue. Tauros. Enggak. Dia itu pokoknya kalau seingat gue, jadi pas dia datang itu dia masih pakai pakaian Soviet kan? Yes. Dia mengaku dari tahun, tadi tulis di sini lah ya tahunnya. Ceritanya dia di masa lalu nih ya. Dia baru beli kamera, terus dia pakai buat foto-foto. Kameranya masih kamera film. Sampai di satu momen dia memfoto satu objek di dekat kayak bangunan apartemen gitu. Dan objeknya itu serupa dengan piringan, dia bilang. Piringan yang terbang di udara. UFO gitu. Kita sebutnya sekarang UFO. Gitu. Nah, abis foto itu, dia hilang. Hilang aja gitu, nggak kelihatan lagi. Tiba-tiba dia muncul masih dengan pakaian yang sama, dengan kamera, dan dia bawa identitas kayak KTP gitu. Dan itu masih Uni Soviet kan? Iya, masih Uni Soviet. Masih tulisannya juga udah zaman ibaratnya kartunya udah lusuh apa segala macam. Kartunya lusuh, dianya enggak.
Dianya enggak. Tapi pakaiannya Lusuh. dia mungkin kartunya emang udah lusuh dari masa lalu gitu, kayak KTP zaman KTP dulu. saya juga lusuh, Iya. Pak. KTP gue udah gak dikenalin mukanya. Oh, tapi si Sergei ini bukannya kan pernah juga diwawancarain si istrinya bukan ya? Pacarnya. Iya, pacarnya kan. Iya. Pacarnya itu udah usia 70 tahunan, sedangkan si Sergei-nya ini masih berapa? 40. Enggak nyampe, masih 20-an. Jadi ceritanya waktu itu Sergei itu dia merasa dia terlempar ke satu dimensi di mana pada saat itu dia hanya menyadari dia ada di tempat yang sama, di lokasi yang sama, tetapi dengan kondisi bangunan yang berbeda. Jadi peradabannya udah beda gitu. Terus dia gitu, dia disamperin sama 2 polisi. Ditanya, kamu kok kayak orang bingung? Kamu siapa? Coba minta tanda pengenalnya. Ah, tanda pengenal. Ini. Terus polisinya sempat bercerita gitu bahwa orang ini agak aneh karena penampilannya Masih ala-ala. bukan banget penampilan ya. zaman sekarang. Ini mah zaman sebelum perang ini. Mukanya juga vintage ya. Muka vintage, kamera vintage. Iya. Terus dia gitu, mukanya blur. Nggak 4K. Nggak 4K, belum 4K. Terus habis gitu, polisi bawa dia ke dokter. Jadi akhirnya kayak, mungkin polisinya berpikir, oh ini orang linglung mungkin stres atau apa, dia bawalah, diperiksa ke dokter. Mungkin nggak langsung dibawa ke kantor polisi, tapi dibawa ke dokter, dan dokternya bilang, dan itu ada rekamannya. Itu ada rekamannya, si Sergei masuk ke dalam, ada CCTV-nya, dia masuk ke dalam klinik atau rumah sakit, dengan kondisi linglung. Terus pada saat pemeriksaannya pun, itu ada kameranya. Sampai akhirnya Sergei itu keluar dari ruangan, disuruh tunggu di satu ruangan lain sama dokternya. Terus kamera CCTV menangkap dia keluar dari ruangan tersebut dan tidak pernah ketemu lagi. Jadi dia kayak pergi. Tapi di dalam interview dengan dokter, di dalam pemeriksaan, dia bilang bahwa dia punya pacar. Namanya si A gitu. Lupa lah orang luar namanya. Si Annie Jacobson. Sebut saja namanya Bunga. Aduh. Terus? Nah, pacarnya ini dibilang saya sempat foto pakai kamera ini, namanya ini gitu. Dicari sama polisi. Dicari sama polisi dan dokter itu nama tersebut dan ternyata ketemu dalam bentuk sudah nenek-nenek. Melintasi waktu. Nah, tapi itu tuh ada sebenarnya teorinya lagi kalau menurut gua, tapi nggak mungkin juga sih. Jadi ada teori hibernasi. Kita ngelihat hewan yang punya kebiasaan hibernasi kayak beruang gitu kan. Sandy Chicks. Intinya SpongeBob. Iya. Tuh, jadi dia tuh tidur itu badannya ke preserve. Oke. Jadi kan biasa kan mereka makan dulu yang banyak, mau makan, tidur, terus selama musim dingin terus bangun lagi kan. Nah itu tuh dia nggak preserve waktunya gitu. Ilmuwan juga pernah meneliti gimana manusia bisa berhibernasi jangka pendek. Jadi kayak hewan-hewan tujuannya buat medis gitu, atau bahkan mungkin untuk masa depannya itu perjalanan antar bintang gitu. Jadi kalau misalnya di film-filmnya dimasukin kayak ke Kapsul. kulkas gitu tidur. iya gitu. Jadi kayak misalnya kita dari sini ke Mars itu kan berapa jauh kan, berapa tahun gitu perjalanan kalau mau ke Mars. Jadi ya harus digituin soalnya supaya di-preserve gitu. Diawetin gitu. Tapi itu kan kayak sesuatu yang sekuat apa sih bisa tidur gitu, dibius terus dia gitu. Pangeran Arab aja yang akhirnya berpulang itu kan 20 tahun dia tidur. Tapi tetap jadi dewasa juga. Tetap menua gitu ya. Tetap menua, apalagi ini tiba-tiba yang habis pacaran selfie tiba-tiba udah tua. Kayak Bingung. Siapa? Nah, tapi mengingat ada beberapa kisah tentang time travel, gue jadi kepikiran tentang teori-teori yang beredar tentang time travel itu sendiri. Apa sih orang bilang paradoks gue nggak ngerti. Ya itu paradoks itu kayak lebih ke konsekuensi dari time travel. Aksinya ya. Ya, jadi reaksi dari time travel. Yang gue tahu kan time travel tuh biasanya dilakukan oleh orang yang ingin mengubah masa lalu supaya masa depannya lebih baik. Iya, mungkin itu tujuan utamanya, tapi kan ada konsekuensinya. Iya. Kayak di salah satu teori itu, kalau nggak salah namanya grandfather teori ya. Kayak grandfather paradox. Ya. Nah, di si grandfather paradox, jadi misalkan sebutlah, kita ngebangun mesin waktu. Tok, 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 tok. Nah, kita masuk ke mesin waktunya. Kita balik lagi, misalkan ke tahun 70-an. Nah, di situ kita ketemu kakek kita. Nah, pas kita ketemu kakek kita,
kita ngecegah supaya dia nggak kawin sama neneknya, sama nenek kita, supaya kita yang kawin. Kejauhan. Nah, dia ngecegah si kakek buat nikah sama si nenek. Otomatis kalau misalkan mereka tidak bersatu, tidak melakukan, nah, tidak melakukan itu, otomatis si bapak dan ibu kita nggak akan ada, dan kita pun nggak akan ada kan. Nah, kalau misalkan kita nggak ada, siapa yang bikin mesin waktu? Siapa yang bikin kita? Nah, itu dia paradoks. Itu masalahnya. Jadi bingung. Ada lagi misalnya yang disebut tadi predestination paradox. Predestination paradox itu misalnya gini, lu adalah seorang penulis nih. Terus lu lagi nulis, wah ceritanya bagus, terus nggak lama datang, lu dipukul, das, aduh pusing, pingsan gitu. Pas pingsan, pas bangun, aduh tadi gue nulis apa? Mana tuh tulisan gue? Hilang. Tapi ternyata yang mukul lu itu adalah diri lu sendiri. Dari masa depan lu datang karena lu lupa ceritanya. Akhirnya, oh ya, gue tadi ingat di masa lalu gue udah nulis. Gue balik lagi ke masa lalu, lu pukul diri lu, das gitu. Lu ambil si catatannya. Nah, balik lagi ke masa lalu yang, mana catatannya? Nah, itu paradoks. Jadi menghasilkan infinite loop ya. Itu predestination paradox. Predestination. Apa bedanya sama itu? Sama grandfather kan sama-sama ngerubah. Nah, kalau grandfather kan tadi si kakeknya. Iya, mencegah. Jadi lu ngambil tadi kalau predestination. Iya, jadi tapi kan ide penulisan buku itu kan jadi looping terus. Sedangkan kalau misalkan grandfather, kalau misalkan kita balik ke masa lalu buat ngecegah kakek nenek kita, berarti otomatis kita nggak bisa ngebuat mesin waktu itu dong. Emang membingungkan sih paradoks waktu ini. Tapi gue paham sih maksudnya. Jadi kalau misalnya lu datang ke kakek lu, terus lu dor gitu kakek lu kan. Terus kakek lu mau cut, tapi gimana kakek lu bisa mau cut? Kan lu yang nembak. Sedangkan kalau misalkan kaki kita mau cut, berarti lu nggak ada. Iya. Ya itu makanya Itu paradoks. Itu tidak bisa. Oh, tidak mungkin. Tidak bisa terjadi. Iya. Bagaimana dengan kejadian di Terminator? Dia mengirim robot ke masa lalu untuk mencegah kejadian yang akan terjadi di masa depan. Itu apa namanya? Itu kan tadi sebenarnya itu jenis paradoks. Itu jenisnya apa? Sebenarnya itu belum ada efek paradoksnya. Begitu ya? Karena kan di Terminator nggak kejadian kan. Pada akhirnya si MC-nya nggak mau cut kan sama si robotnya. Iya. Ya otomatis berarti si waktunya masih tetap terus berjalan. Iya. Tapi mungkin nggak orang yang menurut teori-teori yang kalian tahu nih, mungkin nggak orang dari masa depan ketemu dirinya di masa lalu? Kalau misalkan kita ngomongin teori mah ya, kalau yang dari masa depan ke masa lalu itu kayaknya susah deh. Soalnya kan buat simpelnya aja deh, kalau misalkan emang di masa depan emang terjadi nih si mesin waktu, mana orang yang balik? Sesimpel itu kan, mana? Jadi kan kalau misalkan kita nih, sebutlah si mesin waktu di masa depan bakal ada. Nah otomatis mesin waktu itu bakal dipakai dong. Iya. Nah, mana sekarang orangnya? Mana ceritanya? Mana ceritanya kalau misalkan dia datang ke tahun 90, tahun 2000 gitu. Kan kalau misalkan emang ada, berarti orangnya ada dong. Berarti mesin waktunya ada. Nah kalau sampai sekarang pun nggak ada. Nggak ada mesin waktu. Yang gue tahu cuma ada cerita tentang satu orang yang di tahun 90-an dia berhasil beli saham-saham dengan modal $800. Habis gitu dalam waktu beberapa minggu atau cuma beberapa bulan gitu, berhasil menjadi $350 juta. Akhirnya dia diperiksa sama pihak yang berwenang gitu ya. Terus dia bilang, saya ini datang dari masa depan. Dari tahun 2300 atau 2035, tahun segitulah ya, yang udah jauh banget. Polisi pada ketawa. Tapi tidak pernah ketemu dirinya di masa itu. Gitu. Jadi kayak dia cuma bilang dia dari masa depan, tidak ditemukan bukti tentang jati dirinya segala macam, tapi dia tidak pernah ketemu dengan dirinya di masa lalu. Nah, gue juga ada nih satu teori lagi, namanya ontological paradox. Nah, apaan tuh? Nah, jadi di ontological paradox ini sebutlah, misalkan ya, nih gue baca buku Harry Potter. Oke. Wah, bagus nih bukunya, enak nih buat di copy. Bukan di copy, enak nih. Tapi gue kayaknya punya masukan ya buat si J.K. Rowling-nya. Nah, gue time travel ke masa lalu. Nah, pas gue time travel ke masa lalu, gue cari J.K. Rowling. Lalu, kenapa harus time travel ke masa lalu? J.K. Rowling kan ada. Ya kan, sebutlah gak ada sih J.K. Rowling. Udah. Apa aja dari masa depan gitu. Ya. Misalkan 2050, gue baru nunggu musim waktu nih. Gue punya masukan buat J.K. Rowling, tapi udah gak ada ya sebut. Nah, kita balik ke masa lalu, kita cari J.K. Rowling. Nah, kita ngomongin
ini ternyata gue balik ke masa lalu di mana J.K. Rowling belum menulis buku itu. Bahkan idenya juga belum ada. Idenya apa? Belum kepikiran, Bang. Belum nyampe otaknya. Nah, kita ngobrolin masalah Harry Potter ini. Nah, J.K. Rowling kan belum nulis bukunya. Otomatis bagus juga nih ide orang ini. Nah, dia mulai nulis buku. Nah, yang jadi pertanyaannya, dari mana ide itu? Apakah dari gua atau dari J.K. Rowling-nya? Sedang kalau misalkan kita sebut dari J.K. Rowling, kan gue balik ke masa lalu buat ngasih tahu dia tentang Harry Potter ini. Nah, kalau misalkan dari J.K. Rowling-nya, Kan gue tahu dari lu. ya kan dia tahu dari gua. Dia otomatis si buku ini idenya itu dari mana? Itu paradoksnya. Jadi siapa penemu ide awal buat bikin buku ini? Iya, gitu jadi ya? si objeknya itu jadi infinite loop gitu. Dan itu jadi paradoks juga. Iya, paradoks lagi. Ini berhubungan dengan orang lain. Kalau yang tadi yang awal predestination paradox itu lu terhadap diri lu. Oke. Kalau ini terhadap orang lain. Terhadap satu objek atau subjek tertentu. Oke. Gitu. Ya, itu mungkin beberapa teorinya. Nah, sama satu lagi nih, gue juga kan kalau misalkan menurut gue mah ya si waktu itu dia itu berjalan lurus linear. Ya. Cuman kalau misalkan kita ngebahas-bahas kayak kembali ke masa lalu, jadi kan menurut gue ya ada efek namanya butterfly effect. Nah, si butterfly effect ini terjadi kalau misalkan buat contohnya, nih kita kembali ke masa lalu. Nah, terus kita nggak sengaja nendang batu. Nah, di masa itu harusnya si batu itu nggak ketendang kan? Nah, si batu itu nggak ketendang. Nah, karena si batu itu ketendang, jadi si masa depannya pun bakal berubah. Itu cuma sebatas batu yang ketendang gitu, nggak sengaja, Pak. Nah, jadi kan pas kita kembali ke masa lalu, nah kita nyampe misalkan di gurun atau di manalah di lapangan. Nah, kita nggak sengaja nendang batu. Kan harusnya di masa itu nggak ada time travel. Jadi otomatis si batu itu harusnya nggak ketendang. Nah, si batu itu ketendang misalkan. Nah, si batu itu ketendang. Terbang si batu, kena kepala kuda. Gitu. Nah, kuda itu harusnya dia dipakai untuk menyampaikan pesan. Pesan misalkan sebutlah pesannya pesan perang gitu. Karena kudanya nggak ada, mereka kalah perang. Otomatis negara di tempat lapangan itu kalah perang. Oh iya, jadi kayak snowball gitu ya. Iya, dia nge-snowball dari hal kecil berakibat fatal. Nah, itu salah satu efek dari time travel. Jadi ya ngeri juga sih sebenarnya, bukan ngeri ya, kayak sebenarnya ya don't mess with time gitu. Makanya kayak kalau balik lagi ke referensi film si Ancient One waktu si Hulk datang tuh, spoiler kalau yang belum nonton Endgame. Si Hulk tuh nggak boleh berhubungan dengan waktu. Kenapa? Karena ketika kita waktu tadi linear yang lu cerita, ketika kita ngebuat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, itu tuh bakal ada branch. Iya. Makanya ada TVA. TVA yang di Loki. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bisa aja ngebuat time travel ke masa lalu itu sebutlah terjadi ya. Jadi kita bisa ngebuat si masa lalu itu time travel ke masa lalu terjadi kalau misalkan kita menyetujui dengan adanya multiverse. Teorinya, Iya. konsepnya. Jadi harus dibarengin lagi. Tapi kalau misalkan kita multiverse lagi, berarti otomatis dong di masa timeline kita nggak akan terjadi karena dia bakal berubah. Yang kita masih tetap jalan. Makanya teori ruang dan waktu ini cukup kompleks, bahkan sangat kompleks menurut gua. Dengan teori Einstein yang dia sudah membuktikan dan menjelaskan aja, Yang relativitas waktu. iya, itu prakteknya itu untuk sekarang dengan teknologi kita yang ada, yang kita baru gembar-gembor AI, ngomong boro-boro ngomong kecepatan, kita baru ngomong AI aja udah. Kenapa dalam konsep time traveler orang dominannya tuh lebih ngomongin masa depan ke masa lalu? Kalau lo referensinya film, Iya. itu yang menarik kalau menurut gua. Sama kan pada hakikatnya juga manusia ingin memperbaiki kesalahan, Pak. Bukan pengen ke masa depan, dia mau lihat apa gitu di masa depan gitu. Enggak sih, kalau gue juga kalau misalnya mau time travel ya, gue bakal ke tahun 2004, gue beli Bitcoin yang banyak, gue sekarang udah hidup enak. Oh, iya. Kalau misalkan kita ke masa depan, aduh gaptek. Ini apa? Gitu kan. Jelas jadi barang ini ya, barang purba ya. Iya. Tahu, lu nanti minum udah. Handphone kita sekarang mungkin di tahun Gitu. berikutnya diketawain ya. Enggak, kalau misalkan di masa depan mungkin udah ada chip di kepala kita. Kayak Matrix. Kalau misalkan yang orang-orang yang pakai bajakan nanti pas lagi nyetel lagu ada halo, ada iklan Shopee di dalam kepalanya. Shopee.
Ya makanya itu mungkin ya kayak kalau kata gue itu gimana penulisan aja kayak egoisan manusia gitu. Makanya kalau lu ke masa depan kayak lu akan jadi orang norak aja gitu. Contohnya gini lah, kita kalau ngobrol sama anak-anak Gen Alpha gitu, itu kan udah kayak ada perubahan Zaman. budaya kan, perubahan zaman kan, kayak gitu aja. Jadi ya kita kelihatan bego aja gitu, kayak misalnya Kita kelihatan- mewing. Kita kelihatan primitif ya, karena Iya, nggak tahu apa yang terjadi di masa gitu. depan. Tapi kalau kita ke masa lalu itu kan bakal banyak yang lebih menguntungkan kita. Itu dia Iya. kita makan manusia. Aduh. Nggak beda. Nah, berarti kan boleh dibilang time travel itu sampai sekarang masih sifatnya teori ya, Iya. Sifatnya teori. teori fisika atau ilmu-ilmu yang menurut sebagian besar orang mungkin dilakukan in certain condition, Iya. gitu. Walaupun belum pernah dibuktikan Betul. dan belum ada yang berhasil membuktikan, walaupun ada yang mengklaim oh saya pernah ke masa lalu tapi no big hoax, ya kan. Nah, kalau kalian sendiri nih, kan tadi Diki udah bilang kalau ada kesempatan untuk melakukan time travel dia akan ke masa lalu. Gua tamakan sepertinya. Gue rasa gue juga akan ngelakuin hal yang sama sih. Tapi kalau cuma ada satu kesempatan untuk time travel, kalian mau? Ini mau Ngapain? jawaban yang lucu atau jawaban sejujurnya? Pokoknya satu kesempatan. Gua nggak tahu sih. Gue bersyukur dengan hidup gua sekarang sih. Tapi kalau ada satu kesempatan, gue beli Bitcoin sih Tetap beneran. Bitcoin, Beneran benar, karena benar. dengan gue jadi orang kaya, gue bisa jadi sesuatu hal yang lebih berbeda. Mungkin gue dengan hal itu gue bisa bantu banyak orang dan segala macam gitu. Karena istilahnya ya ngatur duit itu gampang kalau duitnya ada. Kalau duitnya nggak ada kan Jadi bingung. nggak apa yang mau diatur. Kan kalau misalkan kita balik lagi dengan konsiderasi ya, maksud gua kayak misalkan lu bang pengen ke masa lalu buat nge-harvest Bitcoin kan, misalkan pengen bikin Bitcoin yang banyak. Tapi bukan dengan di kala itu misalkan lu ngambil 20.000 Bitcoin, 20.000 Bitcoin. Nah pas lu udah ngambil 20.000 Bitcoin itu, kan si masa depannya berubah. Ada kemungkinan berubah. Jadi sekarang ada kemungkinan juga Bitcoin itu dinaikkan karena sedikit yang punya, banyak orang yang menganggap Bitcoin itu pasti ini tukar sama voucher game school aja, gitu kan kebanyakan. Itu yang kejadian dulu kan? Iya, banyak ditukar sama voucher game school. Nah, kalau misalkan si Bitcoin itu tersebar, ada kemungkinan si Bitcoin nggak jadi naik. Pada akhirnya, lu biasa aja tetap balik kayak lu yang sekarang, ya nggak sih? Jadi bukan barang langka lagi. Iya, jadi bukan barang langka lagi. Jadi disitulah yang bikin time travel itu tricky gitu. Iya. Nah, kalau lu sendiri apa? Kalau gua kan tetap yang penting gua dulu karena gua egosentris. Enggak sih sebenarnya karena ya itu aja yang kepikiran saat ini karena gua nggak tahu. Gua bilang gua grateful dengan hidup gua. Segala kesusahan dan kesenangan gua yang sekarang itu berkat gua masa lalu gitu. Nah, kalau lu sendiri apa? Kalau gua kepikiran kayak gua pengen ke masa lalu. Zaman dimana Nabi Isa masih hidup. Nah, itu siapa? Apa yang namanya tuh? Ya, si Yudas pengkhianat tuh siksa. Jadi kita bisa menyelamatkan Nabi Isa dari si Judas Iskariot. Tapi Yudasnya nggak main Bitcoin. Dia nggak dibayar pakai Bitcoin. Gue nggak mau sih ke situ. Zamannya terlalu primitif buat gue. Malah nanti gue lagi yang bisa. Oh my god. Di zaman purba kan ngeliat kayak kalau misalkan orang aneh gitu ya, dikit-dikit bakar gitu kan. Iya sih, tapi itu bukan zaman purba sih, zaman Nabi Isa. Ya, iyalah. Kalau gua akan ketemu sama Hitler sih. Nah, Hitler ya. Gua akan bilang sama dia, tolong jangan ke Garut. Karena di masa depan kamu akan difitnah bahwa kamu mati di Garut. Oke, udah seru banget deh ini. Tapi kalau kita lanjutin terus bisa sampai besok sih, durasi kepanjangan guys. Ya, dan ya perlu diingat juga bahwa time travel itu masih merupakan sebuah konsep yang masih belum bisa dibuktikan kemungkinan berhasilnya. Nah, tapi kalau teman-teman semua yang nonton podcast ini, kira-kira pernah kebayang nggak sih kalau kalian bisa kembali ke masa lalu atau bahkan ke masa depan? Kalian mau ngapain? Bitcoin. Tulis komentar kalian di bawah ini ya. Ya, tulis komentar. Selamatkan Nabi Isa. Oke, sekian aja untuk kesempatan kita kali ini. Gua Juan, Gue Ricky. Gua Anwar. kita pamit dari podcast ini.
Ikuti terus petualangan kami Ungkap dari misteri Dari sisi lain dunia, di Other Side.